Ya, ketemu lagi untuk konten kali ini mau bahas tentang Busukatana atau orang nyebutnya Butana atau apalah itu Busukatana. Butana ini merupakan, menurutku sih ini masih masuk ke top DPS sih. Cuma ada beberapa PR-nya juga, tapi damage yang dihasilkan dan spam yang dihasilkan dari Butana ini brutal banget. Asli, bahkan aku bisa nyebut ini job yang damage-nya brutal, spamnya brutal, tapi nyaman dipakai. Aku ngerasa nyaman dipakai ini job, jadi bakal aku pertahanin juga ini job buat kedepannya. Yang aku rasakan ketika main Butana ini kurang lebih 2 bulan ini, ya seru, asik, damage-nya tidak perlu diragukan lagi. Spam damage-nya sih, karena ini tipikal DPS damage per second, bukan damage yang di screenshot, tapi spamnya yang brutal dan oke. Langsung saja ke bagian stat. Ini statku dex dan STR. Dex-nya untuk attack, akurasi, dan multiplier skill dari bow kayak retro dan kawan-kawannya. Untuk STR-nya fungsinya buat nambah critical damage. Jadi statnya dex dan STR. Lalu untuk buffline ini aku max MP, weapon attack, CR, dan AMPR atau attack MP recovery. Kalau mau ditambah lagi bisa ditambah buffline DTE. Lalu untuk Regislate ini aku pakai Arrow Rain Enchancer. Ini nambah jumlah hit dari Arrow Rain atau hujan panah. Karena makin banyak hit Arrow Rain yang kena bosnya, maka additional retronya juga lebih banyak yang aktif atau lebih banyak yang ngedamage dari additional retro itu sendiri. Lalu ada ASPD 100 nambah ASPD, terus zero stance karena main damage-nya Spirit Suit dan additional hit retro itu terpengaruh dari zero stance, dan si Spirit Suit-nya kan juga nggak dikombo kan. Jadi ya zero stance ini penting buat ngeboost damage dari skill main damage yang ku pakai. Lalu ada Sunbat ini buat ngisi MP di luar battle pas pakai emote. Terus Wind Talent. Nah, Wind Talent ini fungsinya biar ailment dari skill Spirit Suit itu berubah jadi Dazzle atau Silau. Fungsi ailment Dazzle ini biar serangan kita lebih jarang gores. Terus yang terakhir ada Extreme Wake, ini nambah 5% rate aktivasi wake dari skill battle skill. Terus untuk skillnya Stargem ini aku pakai Quick Aura, terus Bushido ini nambah HP, MP sama attack dikit. Terus kemudian Play Dead ini mengurangi waktu kalau lu mati. Terus Mana Recharge buat ngisi MP di luar battle. Terus Recovery buat menghapus atau ngilangin kalau lu kena ailment. Ya walaupun pakai GSW kena ailment biasanya kena damage biasanya langsung mati. Terus attack up ini di skill battle skill sama wake ini aku ambil level 10 pakai Stargem ya. Jadi Stargemku yang aku pakai ini. Terus untuk skillnya skill Halberd ini Quick Aura, aku tadi pakai Stargem kan. Jadi ini level 10 aku pakai Stargem. Godspeed Wild. Nah, ini nambah ASPD 300 sama motion 10% per stacknya. Jadi kalau 3 stack ya 30% motion, 900 ASPD. Karena nggak bisa dipungkiri ASPD dan motion itu hal yang sangat penting buat mainin semua job yang ada di Toram. Biar lebih efektif mainnya, biar lebih responsif atau reaktif juga, kayak respon kita terhadap serangan bos atau cara kita ngedamage biar lebih cepat, pemakaian skill imunnya biar lebih aman, nyaman, spam damage-nya juga lebih maksimal. Itu makanya motion atau ASPD ini penting. Lanjut ke skill Katana ini tadi Bushidoku aku pakai Stargem. Terus Sukuchi level 1 ini fungsinya buat ngedas ke bos. Terus Kairiki ini dia nambah AMPR sama nambah attack. Terus karena kita pakai katana, karena aku pakai sub katana, jadi durasinya juga dikali 3. Jadi job lain itu 10 detik, buat katana sama sub katana itu 30 detik. Terus kemudian ada Auspicious Wind ini dia nambah CD sama SRD. Tiap stacknya dia nambah 5 CD sama 5% SRD, maksimal 3 stack. Yang artinya kalau 3 stack itu nambah 15% SRD dan 15 CD. Jadi sambil main itu bakal aktif sendiri. Dia aktifnya kalau serangan kita luput.
Terus lanjut ke Gus. Nah ini Gus ini fungsinya buat kita berubah ke mode dual katana. Walaupun katananya ada di sub weapon, bukan di main weapon, Gus ini tetap bisa aktif. Dan fungsi Gus ini adalah mengubah stat hunusmu atau stat hunus yang ada di equip, skill dan lain-lainmu itu, mengubah semua stat hunus menjadi attack dan weapon attack. Jadi inilah yang bikin Botana OP atau damage-nya lebih oke sekarang karena adanya dual katana dan adanya skill Gus ini. Jadi nanti stat hunus dari kristal dari equip yang dipakai bow arrow nggak nambah apa-apa. Kalau dipakai bow sub katana ketika Gusnya ini aktif, lu dapat tambahan attack dan weapon attack. Terus lanjut Zephyr atau biasanya aku sebut Jepri. Nah ini Zephyr ini fungsinya buat imun. Lu pencet langsung imunnya 5 detik. Tapi ya jangan pakai imunnya lama-lama juga. Pakailah imun secukupnya. Soalnya kalau lu kelamaan imun, nanti damage loss. Ya apa yang kumaksud damage loss adalah lu nggak bisa menghasilkan damage ketika lu imun itu. Jadi sebisa mungkin pakailah imun secukupnya. Kalau pengen imun lama, makan di travel 3 menit imunmu cok. Tapi nggak ngapa-ngapain kan. Nah itu imun lama itu nggak OP, imun itu secukupnya. Dan enaknya apa namanya Botana ini karena pakai imun Zephyr ini sama ada skill-skill lain yang bisa mendukung ketika imun tapi masih bisa menghasilkan damage. Nanti aku jelaskan. Lanjut ke skill dual sword. Flash Blast ini dia nambah hunus. Jadi dia buff buat nambah hunus karena kita pakai dual katana tadi kan hunus penting juga. Godspeed ini juga diambil karena nambah hunus juga. Di stat hunus ini lumayan efektif dipakai di bow sub katana ini karena nantinya bakal dikonversi jadi attack hunusnya itu. Terus kemudian hunter skill ini gua ambil satelit level 10 buat sub damage dan buat nge-trigger additional retro. Terus kemudian fokus ini bisa lu pakai bisa juga enggak karena dia nambahnya LRD yang enggak efektif buat di gameplay ini, tapi fokus ini biar satelitmu ngejar bosnya. Jadi kalau bosnya pindah satelitnya tetap ngikutin gitu kalau dipakai sama bow ini. Terus ada lagi kamuflase ini nambah attack dan nambah CR. Yang penting itu CR-nya 40. Jadi ada tambahan buff CR 40 dari kamuflase ini ketika aktif. Terus dia juga ada reduce aggro atau pengurangan aggro. Tapi ada efek sampingnya. Ketika lu main party, lu aktifin kamuflase dan lu dapat aggro, langsung pegang pala carmu gitu. Langsung pusing kena stun. Jadi agak hati-hati ketika pakai kamuflase ini. Lu yakin nggak sama tanknya? soalnya keluhan orang yang pakai kamuflase adalah ketika tanknya lepas aggro, entah tanknya mati, tanknya petri, atau ya emang tanknya kurang aggro dan lu yang kena aggro akhirnya pegang kepala terus bisa mengakibatkan kematian. Nah itu siapa tahu kan kestun pegang kepala pas ada AoE lu nggak bisa bereaksi karena charmu lagi stuck karena kestun itu, pingsan itu. Jadi hati-hati ketika pakai kamuflase ini. Tapi selama ini ku pakai ya lumayan aman walaupun banyak misuh-misuhnya. Skill hunternya udah itu doang. Terus lanjut ke bagian skill Necro ini aku cuma ambil demonic patch buat summon succubus. Ya Botana ini kan spamnya skill fisik semua, buat ngepro red juga susah karena ketika mode dual katana kita jadi melee atau jarak dekat kan nggak bisa basic attack pakai bunya, tapi basic attacknya selalu pakai katana. Jadi biar mengurangi sedikit dosa terhadap pro red yang kita rusak, kadang kalau party banyak fisik atau party 3 orang fisik semua aku summon demonnya. Kadang juga kalau main sendiri sama bodyguard aku summon demon biar pro rednya lebih enak, mengurangi sedikit dosa besar dari Botana ini. Lanjut ke skill survival. Short rest ini buat regen MP di luar battle pakai emote tuh joget. Terus max MP boost ini nambah 300 MP. Terus kemudian skill minstrel. Nah minstrel ini atlet cukup level 1 buat opener combo doang, atau nggak usah lu ambil ya, nggak apa-apa lu pakai Stargem Reflect yang harganya lebih murah buat opener combo. Jadi lu bisa hemat 11 skill point. Kenapa ini gua ambil level 10? Ternyata salah pemikiranku pas waktu itu.
Maksudku gini, kupikir bisa kayak Bo Adlib itulah. Kupikir ya Spirit Suit Adlib ada recover MP. Ternyata pas mode dual katana, Spirit Suit Adlibnya kombonya nggak jalan. Tapi pas pakai Bo doang, tanpa mengaktifkan dual katana, itu bisa Spirit Suit Adlib. Tapi pas mode dual katana, kombonya nggak jalan tuh. Jadi jangan diikutin buat ambil Adlib level 10 sama skill gitar yang hijau itu. Jangan. Cukup kalau lu udah ada minstrel ya ambillah level 1 buat opener combo, atau lu pakai refleks atau skill lain buat opener combo. Nggak perlu ambil skill minstrel ini, jadi lu bisa hemat 11 skill point. Lanjut ke battle skill. Ini tadi attack up sama whack aku pakai Stargem ya level 10 semua. Critical up ini nambah 5% CD sama 5 CR. Ini level 10. Terus intimidating power ini juga level 10. Terus main skillnya. Nah, ini skill shoot Arrow Rain. Arrow Rain ini dipakai cuma buat nge-trigger additional retro. Jadi nggak buat ngedamage. Cuma buat nge-trigger additional retro. Terus nah ini retro. Retro ini yang paling penting. Retro itu buffnya dia menurunkan flee boss. Flee itu apa ya? Dodge kali ya. Biar seranganmu lebih sering nggak gores. Nah itu. Terus juga retro ini ada additional damage-nya. Additional damage retro ini keluar ketika kita mengeluarkan skill shoot atau skill hunter. Termasuk rain arrow, termasuk satelit, termasuk si Spirit Suit. Jadi retrograde ini perlu diaktifkan di awal biar bosnya ada mark retronya warnanya hijau. Habis itu tiap kita pakai skill shoot atau skill hunter, itu additional retronya itulah yang bakal selalu sering keluar. Itulah yang dipakai buat ngedamage. Additional retro ini ada tambahan penet 50% buat additional retronya. Terus retro ini juga additionalnya terpengaruh SRD maupun LRD. Salah satu lo mainnya LRD 8 meter lebih ya terpengaruhnya LRD. Cuma di gameplay ini mainnya di SRD jarak 0 sampai 7 meter. Jadi tinggal buff retro, habis itu spam bosnya mati. Nah itu matinya kena additional retronya. Jadi nanti kalau lu main terus rain arrow kok kecil banget ya emang nggak berfungsi buat ngedamage itu rain arrow. Fungsinya buat nge-trigger additional retro. Terus karena retro ini ada bonus bawaan penetnya juga 50%, jadi buildku juga cuma sekedar 50%. Enggak, aku 100%in penet karena nggak perlu juga. Terus aku juga nggak ngambil crossfire juga. Kenapa aku nggak ambil crossfire? Kenapa aku nggak main crossfire? Biar mindsetnya terfokus ke 50% penet buat main retro sama Spirit Suit itu doang. Soalnya kalau mau main crossfire, lu butuh nutup penet sesuai bos yang lu lawan. Nanti 50% penet lu bawa ke Mimyu. Terus habis itu crossfire-mu biner, 0-1 crossfire-mu. Lu ngeluh bang kok crossfire-ku kecil gitu. Ya salah, ngapain main crossfire dengan build seperti ini gitu. Mainnya cuma retro, Spirit Suit sama rain arrow dan kawan-kawannya buat fokus ke additional retronya itu. Jadi biar lebih terfokus, makanya aku nggak ambil crossfire sama sekali. Bahkan dengan 45% penet pun di Mimyu tinggal bread kelar. Tapi nggak main crossfire, soalnya kalau main crossfire ya beda cerita lagi nanti build-nya. Terus lanjut ke Spirit Suit. Nah ini juga jadi main damage dan buat nge-trigger additional retro yang paling cepet ya pakai Spirit Suit ini. Spirit Suit ini dia ada bawaan ignore dev boss 80%. Ignore dev boss ini beda dengan penet atau nggak dihitung di jumlah dengan penet. Jadi misal dev bossnya 10.000, ignore devnya ini 80% dari si Spirit Suitnya ini, khusus buat Spirit Suitnya doang. Itu jadi HP dev bossnya 10.000 dikurangi ignore dev ini dulu. 10.000 kurang 80% berarti sisa 2.000. Nah 2.000 nya ini baru dikurangin dengan penet. Jadi kalau boleh 50% penet, boss devnya 10.000, itu kita cuma menghadapi 10.000 dikurangi 80%, sisa 2.000 baru dikurangi 50% penet kita, jadi devnya yang dihadapi cuma 1.000. Jadi kurang lebih seperti itu cara perhitungan ignore dev boss dari Spirit Suit ini. Dan Spirit Suit ini dia tidak terpengaruh SRD dan dia tidak terpengaruh LRD. Terus Spirit Suit ini juga ada ailment yang dihasilkan, makanya aku tadi pakai Wind Talent biar ada ailment Desert yang keluar. Lanjut ke Vanquish atau Jawara. Ini aku ambil level 1 karena cuma buat closing combo. Biasanya pakai finale kan, ini pakai Vanquisher level 1 doang udah cukup. Terus apa lagi ya?
Shoot Mastery. Nah ini nambah attack sama weapon attack. Terus long range ini nggak kepake ya. Buat additional retro dia nggak nambah damage. Buat sprint shoot juga dia nggak nambah damage. Jadi level 5 cukup. Quick draw ini level 10 buat gacha MP balik ketika kita spam skill, karena gameplay yang spam skill terus menerus. Jadi aku level 10 biar gacha MP balik 100-nya sering keluar juga kan. Jadi ya 30% itu kan level 10 itu kan nambahnya 30% chance-nya. Jadi nge-spam sprint shoot nanti ada MP balik 100 gitu. Tapi gacha 30%. Terus untuk decoy itu buat manajemen MP, karena job ini lumayan PR di bagian manajemen MP-nya. Makanya kayak ketergantungan decoy banget, yes banget ketergantungan decoy. Tapi untungnya ketika mode dual katana decoynya masih mode bow, jadi decoynya tetap jarak jauh sesuai jarak serang dari bowmu. Jadi agak diuntungkannya itu. Soalnya ketika mode dual katana kan kita jadi melee ya, jadi serangan kita pasti jarak dekat. Tapi decoynya tetap pakai bow. Decoynya untungnya tetap pakai bow, jadi manajemen MP-nya lumayan membantu lah. Terus lanjut ke Samurai Archery. Nah, Samurai Archery ini biar ketika lu pakai sub katana itu bisa dapat tambahan weapon attack sama tambahan stability. Terus lanjut ke Hunting Body atau si Budi Anjing ini. Budi Anjing ini gua ambil level 10, dia mengurangi respon time kalau mati, terus dia juga menghasilkan pro rate normal, jadi buat ngebangun pro rate juga enak. Terus kemudian dia juga ada damage-nya, dia stacknya kalau stack dia maksimal stacknya 25, stacknya terisi tiap lu ngeluarin skill shoot kalau buat Bu ini. Jadi ya Budi ini anjing dia ada damage-nya, cuma damage-nya nggak begitu bisa diandalkan juga. Damage-nya ada, cuma nggak bisa selalu lu andalkan, kayak randomnya kadang dia ngedamage ketika stacknya penuh, kadang ya dia cuma nge-pro rate doang, dan stacknya itu bakal reset ketika dia nyerang. Jadi Budi ini fungsi utamanya buat pro rate, buat bantu pro rate. Ada damage-nya itu cuma sekedar bonus, dia multiple damage-nya dari dex, dia tidak terpengaruh whack, dia pro rate-nya dia damage-nya fisik, tapi pro rate-nya yang dihasilkan adalah pro rate normal dari si Budi Anjing ini. Jadi dia fungsinya buat pro rate doang si anjing ini. Terus untuk setting X skill ini untuk skill shoot. Nah ini di bagian rush, di bagian kanan rush itu di use biar si anjingmu langsung keluar. Terus untuk skill necro-nya itu settingnya di bagian sini. Terus untuk bagian sini buat ganti APP-nya, lu mau disedot yang cewek atau yang cowok demonnya. Terus untuk setting apple-nya ini Holo Strike, Demon King Revelation. Ini Demon King Revelation itu biar ASPD atau motion yang ngikutin charmu, biar ngebut juga. Angkor Left ini biar kalau HP-mu tinggal satu lu nggak mati. Terus Blood Contract itu fungsinya biar ketika lu summon MP-mu nggak langsung habis, jadi ada MP baliknya. Jadi tetap fungsi dari demon ini juga cuma sekedar ngepro rate. Si anjing ngepro rate, si demon juga ngepro rate doang, biar damage-mu lebih enak masuknya. Terus untuk combo, oh ya, skill pointku ini sisa 28, terus pemakaian skill pointku ini 384. Lanjut ke bagian combo. Untuk comboku yang kupakai ini, jadi ada combo yang ku on off kan juga, tergantung lagi lawan bos apa. Kalau di custom Mimyu atau bos yang killnya cepet, aku pakai combo ini buat open battle. Jadi GSW 3 kali aktif mode battle, terus pakai combo ini. Jadi biar semua skill buffnya aktif. Cuma kalau kill time-nya lebih cepet, si fokusnya bisa lu hapus. Kalau kill time-nya lebih cepet atau lu pengen lebih cepet ngebuff biar cepet selesai, fokus bisa lu hapus. Terus kemudian kalau long run atau di Kasti itu aku pakai combo yang openernya pakai MOBA ini. Ini buat ngaktifin quick aura, fokus, terus kamuflase sama dual katananya. Jadi combo ini dulu di awal mode dual katana aktif, buff CR sama buff ASPD dari si quick aura aktif. Oh jangan lupa GSW dulu sebelum mencet combo ini. Terus habis itu ngaktifin retro sama rebuff GSW pakai ini. Jadi kalau long run kan kita butuh rebuff GSW, rebuff flash blast sama rebuff retronya. Terus untuk buat summon decoy aku pakai ini. Kalau long run ini kepake, tapi kalau killnya cepet di bawah 1 menit nggak perlu. Terus buat arrow range sama satelit ini, satelitnya kan lumayan, dia satelit ada atribut 100% PP, jadi dengan PP 50% full tetap masuk damage-nya. Dan fungsinya itu juga buat nge-trigger additional retro.
Nah itu doang, malah skill damage-nya cuma dipencet manual dari sprint shoot-nya. Lanjut ke bagian equipment. Untuk equipment ini Avaku full penet ya. Avaku ini ada 21% physical pierce atau 21% penetrasi fisik. Jadi biar nanti eksternalnya nggak perlu mikir penet lagi, terutama biar nggak perlu pakai Fubit atau Bakugan karena aku ada Ava itu. Terus untuk senjata buat daily aku pakai Shadowbow. Karena apa? Di sini ada AMPR 30 dan ada SPD 1200-nya. Ditambah stat lain kayak ada attack 11%, Hudu 10%, sama PP-nya 15% dari Shadowbow ini. Shadowbow ini bisa didapat dari craft NPC Hanami, event Hanami di bulan Mei kalau nggak salah. Jadi buat daily aku lebih milih pakai Shadowbow ini. Untuk versi full stat bisa pakai yang kayak gini, attack, dex, CD, CD, CR. Terus atau yang versi DTE bisa ele, DTE, attack, CD. Sama persis kayak full stat, bukan ele-nya dari senjatanya ya. Karena subkatananya dia nggak bisa ambil ele dari subkatana. Kalau sub arrow kan bisa ele-nya dari arrow. Atau bisa juga buat daily pakai Crimson Onyx. Di sini ada attack 12% sama AMPR sama CR. Ini bisa didapat dari Cracked Black Crystal. Nah, buatku pribadi selama main Botana ini buat DTE atau full stat DTE atau full stat normal yang attack dex CD CR tadi, itu enak dipakai di kill time di bawah 1 menit. Di bawah 30 detik gitulah, di bawah 40 detik dengan kill time yang cepat, enak pakai full stat. Manajemen MP-nya aman. Tapi kalau udah di bawah long run, lebih enaknya itu pakai Onyx atau pakai Shadowbow tadi. Kalau punya Shadowbow, kalau nggak punya Shadowbow lu masih bisa cari Onyx. Karena job ini PR-nya di bagian manajemen MP-nya. AMPR adalah kunci biar bisa selalu nge-spam, masalahnya itu. Jadi lebih ke kenyamanan masing-masing. Kalau lu nyaman pakai full stat buat long run, yoga saya, karena itu damage-nya juga yang paling efektif adalah pakai full stat player, baik yang normal maupun yang DTE. Lanjut ke bagian suknya pakai katana Anif. Nggak perlu refine karena yang kepake cuma base attack-nya doang atau base weapon attack-nya yang 254 yang bawah ini. Sedangkan yang bagian atas yang kepake cuma 70%-nya dari stability katananya ini. Jadi yang kepake cuma base weapon attack yang bawah. Buat base weapon attack katana paling tinggi sekarang ada katana Kasumi dengan 260. Tapi pakai katana Anif pun aman. Dan kenapa aku pakai yang Windgrace? Karena biar estetik, full 2 slot gini kan enak dilihat. Lanjut ke bagian armor, aku pakai attack dex CD CR. Karena aku ke HDP juga, aku butuh CR-nya. Kalau lu nggak ke HDP, lu bisa pakai yang attack 10 atau 11 dex CD attack dex CD. Atau kalau versi DTE dex CD nggak butuh CR lagi. Kalau di boss biasa, kalau HDP butuh CR ya pakailah yang attack dex CD CR kayak gini. Lanjut ke bagian topi. Nah ini karena aku nggak pakai CR di senjata, aku lebih milih pakai Shadowbow kan, atau DTE yang tadi nggak ada CR. Aku milihnya Rose Patch karena Rose Patch ini nambah 30 CR buat bow subkatana. Jadi dapat 30 CR dari Rose Patch-nya. Tapi kalau lu pakai Onyx atau pakai senjata ber-CR, saranku lebih bagus pakai Menpo atau pakai Les Headdress. Les Headdress ini Bandorenda. Atau lu bisa juga pakai Bando Lugu atau Clement Headband. Cuma pilihan terbaiknya menurutku sih ada 3, yaitu Rose Patch kalau senjatamu tanpa CR, atau kalau lu butuh CR pakai Rose Patch. Kalau senjatamu pakai Onyx atau pakai full stat yang ada CR-nya, lebih bagusnya Menpo atau Les Headdress. Lanjut ke bagian cincin aku pakai Beastlord. Beastlord ini bisa didapat dari event Road to Magiston. Kalau di tahun 2025 ini katanya, kata GM itu bakal rerun di akhir Desember ini. Atau ada opsi lain, lu bisa pakai Krokodilo, Pertalisman, atau si Seahorse. Terus juga ada opsi lu bisa pakai TWW atau MPW. TWW itu Time Wrap Watch, MPW itu Masvius Pocket Watch. Nah itu, atau jam kantong jahil, atau jam saku berpacu. Nah itu. Lanjut ke bagian install. Nah untuk install Shadowbow ku isi Bakugan sama Wildy karena pakai senjata Antred ya, jadi kan aku kurang CD, jadi ku isinya Wildy. Terus lu bisa, kalau nggak ada penet di Ava, lu bisa isi Fubit, atau kalau lu full stat isinya Bakugan, karena full stat kan ada CD-nya, Bakugan sama Lily Carola.
Jadi prioritasnya kalau avamu nggak ada penet, lu isinya Vubit. Tapi kalau avamu ada penet, lu isinya Bakuzan. Nah kalau 2 slot dan lu pakai Unthread, slot kedua diisi Wilty. Tapi kalau lu pakai Filstad, slot keduanya diisi Lily Carola. Lanjut ke bagian armor. Armor aku pakai Altadar. Altadar ini ada SRD 11% buat additional damage retro. Terus ada STR 6% itu nambah base CD juga. Terus slot kedua aku isinya Wilty, itu nambah attack sama CD. Terus ada opsi juga lu bisa pakai Meteora kalau lu butuh penetnya. Meteora itu ada penet, Hunus sama CD juga, tapi 7. Kalau Wilty kan CD-nya 12. Terus kalau lu butuh max MP, misal lu pakai TWW, cincinnya pakai TWW, lu butuh max MP, lu bisa isi sama Usamochi karena kan TWW nggak ada max MP-nya. Bislorku ada 500 MP, MPW ada 200 MP. Kalau cincin yang lain yang ada MP-nya kan MP-nya aman. Cuma kalau lu pakai TWW mungkin kalau MP ngos-ngosan bisa diisi ada opsi Usamochi. Lanjut ke bagian topi. Nah untuk bagian topi aku pakai Forbidden Shaole. Forbidden Shaole buat damage-nya karena ada SRD sama Hunusnya. Kalau bow biasa kan cuma dapat SRD-nya. Karena ini subnya katana jadi Hunusnya bakal dikonversi jadi attack dan weapon attack. Jadi Hunus dari Forbidden Shaole ini bakal aktif juga, nambah damage juga ke semua skillmu. Terus kalau misal belum mampu Forbidden Shaole ya di bawahnya ada Prudent, di bawahnya lagi ada Bapomela. Jadi bisa dicicil tuh buat upgrade ke Forbidden Shaole. Nah untuk extal kedua aku pakai Levina karena aku butuh penet sama CR-nya. Kalau nggak butuh penet sama CR-nya bisa lu isi dengan Jibril atau Royal Ox mungkin. Lanjut ke bagian kristal cincin. Nah aku prioritas ke Shikano Kami. Karena apa? AMPR-nya. Karena nggak bisa dipungkiri problem dari Botana ini karena spamnya brutal, ya manajemen MP-nya yang jadi PR. Jadi Shikano Kami itu prioritas buat AMPR. Terus ekstal kedua aku pakai Stellar Rose. Di sini ada attack, Hunus sama si Physical Pierce karena aku butuh Physical Pierce-nya, attack-nya juga bakal aktif dan Hunusnya juga bakal aktif karena busuk katana itu tadi. Terus kalau lu nggak pakai cincin yang ASPD kayak Bislord, TWW atau MPW bisa lu isi Etois. Atau kalau lu nggak butuh penetnya dari Stellar, lu bisa isi Machine Gun Maple. Jadi kayak pemilihannya itu tergantung spek dari akunmu juga dan lu mau ngebuildnya kayak gimana. Cincinmu punyanya apa? Nah itu opsinya itu. Cincinmu punyanya apa? Kalau cincinmu punya yang cincin ASPD kayak Bislord, TWW, MPW, lu tinggal Shikano Kami sama satunya Maple. Kalau lu nggak butuh penet dari Stellar Rose, kalau lu butuh penet dari Stellar Rose ya Stellar Rose. Tapi kalau cincinmu kayak Krokodilo atau pakai Seahorse atau pakai Machina, itu prioritas di ASPD pakai Eto sama Shikano Kami. Jadi kalau cincinmu ASPD Shikano Kami sama Stellar atau si Maple, kalau cincinmu bukan ASPD lu pakai Eto sama Shikano Kami itu tadi. Atau bisa juga lu isi Wilty lagi, misal di senjata enggak lu isi Wilty tapi pengen di cincin juga bisa. Tapi prioritas aku selalu Shikano Kaminya dulu. Terus untuk trait atau special ability atau sifat aku pakai Grace Precision. Grace Precision ini aku pakai di senjata Shidobu tadi level 4. Terus di armor level 2, kalau DTA pakai level 3. Ya seenggaknya level 2 lu pasang di senjata sama armor. Karena main start dari bow ini dex dan juga ada skill retro yang mengurangi flea boss, jadi memungkinkan buat seranganmu nggak gures. Jadi buat ngejar akurasi nggak mustahil buat bow ini. Terus lanjut ke bagian konsum. Untuk konsum ada beberapa variasi. Untuk DTE ada Bambak, Zombie Kick dan lain-lain. Untuk ASPD ada Terra atau Giga. Terus untuk heal aku pakai Winter Cafe Mocha karena selain nge-heal juga ada recover MP 80. Ya lu tahu kan problem dari Botana ini adalah manajemen MP-nya. Dan karena video ini dibuat di akhir tahun atau di bulan Desember, jadi bertepatan dengan event Natal. Dan Winter Cafe Mocha bisa di farming di event Natal ini. Terus buat konsum selanjutnya ada Penet Oil. Penet Oil kalau lu butuh penetnya. Kalau lu udah nggak butuh penet dari Penet Oil, katakanlah lu tanpa Penet Oil udah 45% atau udah 50% penet, makanlah Blade Oil. Kayak aku kalau di HDP makannya Blade Oil, kalau ke Mimyu pakai DTE ya pakainya Penet Oil itu.
Terus untuk kalkulasi stat, total CR ku dapat 159 CR. Terus kemudian total PNET ku dapat 51% CR. Tapi kalau pas pakai set DT atau nggak pakai Sedubo itu dapat 46% CR. Jadi yang ku pakai di Kusto, Mimyu, di Formis dan bos-bos showcase yang tadi, yang di awal tadi, yang pakai set DTE, yang split shootnya warna merah, nah itu pakai total PNET cuma 46%, dan itu pun udah bisa bikin HP Mimyu bocor juga. Jadi target kejar PNET itu cuma sekitar 50% PNET doang, udah cukup buat di semua bos. Lalu untuk gameplaynya ini lumayan simple, tinggal basket attack sekali, GSW 3 kali. Terus pakai combo yang ini, yang panjang ini kalau di Kusto atau di bos-bos yang killnya cepet pakai combo yang ini. Terus kelar combo ini langsung Rain Arrow satelitnya. Habis itu spam split shoot. Udah gitu doang. Gameplaynya sesimpel itu. Sesimpel itu dengan spam sebrutal itu. Nah, terus untuk gameplay long run atau di HDB itu ya mirip tapi pakai combo yang pendek. Terus untuk rotasinya GSW dulu 2 atau 3 kali, combo yang ini buff aktif, langsung aktifin retro pakai combo yang ini, terus pakai combo satelit Rain Arrow, habis itu spam split shoot. Itu ada momen bisa pasang si decoy-nya. Terus Rain Arrow, satelit, spam split shoot. Dan jadi gameplaynya cuma ngebuff, spam split shoot, ngebuff, spam split shoot. Sesimpel itu. Rain Arrow, satelit, spam split shoot, udah kayak gitu doang. Dari awal sampai akhir. Terus apa namanya? Kenapa ini jobku bilang dia nggak damage loss ketika imun? Karena apa namanya, sebelum imun pakai Zephyr kita bisa ninggal si Rain Arrow sama satelitnya. Jadi kayak momen ini nih, Rain Arrow, satelit, spam split shoot. Pas mau kena AW pencet Zephyr, hilang, balik lagi. Ketika kita ngilang itu pun kita nggak damage loss karena Rain Arrow sama satelitnya kena, additional retronya keluar terus. Jadi jangan lupa additional retromu harus buff retromu harus aktif, yang hijau-hijau di bawah HP barbosnya itu biar additional retromu keluar tiap lu nge-spam skill shoot atau skill hunter. Jadi sesimpel itu. Nah tapi kalau bosnya kebetulan pindah ya lu kekurangan MP, manajemen MP mu kacau, lu butuh rebuff atau lu butuh aktifin lagi decoy-nya. Jadi apa yang sudah ku rasakan selama main Butana selama beberapa bulan ini ya seperti ini Butana yang sekarang. Nggak pakai skill katana buat ngedamage, fokusnya skill bow, skill katananya dipakai cuma sekedar buat buff, biar attack-nya makin brutal karena ketambahan dari stat bonus. Ada beberapa PR di bagian manajemen MP, cuma itu bakal bisa lu atasin atau lu nikmatin, atau mungkin lu malah nyerah sambil lu mencoba atau main. Kalau aku pribadi sih oke dan fine, ini job bakal ku pertahanin kan. Itulah alasan kenapa Sedubo ku bolongin 2 slot, karena senyaman ini job. Buat bersaing di HDB long run oke banget. Oke banget, cuma ya PR-nya di bagian itu doang, manajemen MP. Tapi kalau lu ketemu player dengan DPS fisik dan dia ngeluh, anjing Butana pro red kucuk, yes, di mute ya. Ya mau gimana lagi, emang gameplaynya seperti itu. Makanya tadi gue ambil demon ya buat seenggaknya mengurangi dosa besar Butana ini, masalah di bagian pro red. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.